Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter harus mengakui keunggulan Lazio di Olimpico. Dalam laga yang bertabur kartu ini, Inter tumbang dengan skor 1-3. Inter memimpin 1-0 di babak pertama melalui eksekusi penalti Ivan Perisic pada menit ke-12. Kemudian Lazio membalas di menit 64 juga dari hadiah penalti yang dieksekusi oleh Ciro Immobile. Lazio kemudian mencetak 2 gol lagi untuk memastikan kemenangan, yakni lewat Felipe Anderson pada menit ke-81 dan Sergej Milinkovic-Savic pada menit ke-90+1. Inzaghi gagal membawa Inter mengalahkan mantan klubnya. Nerazzurri menelan kekalahan pertama di Liga musim ini, tapi masih tetap berada di 4 besar di papan klasmen dengan selisih 5 poin dari rival sekota AC Milan. Berikutnya, tengah pekan nanti Inter kembali akan menjalani laga penting dengan meladeni Tiraspol di Liga Champions. Pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi membahas polemik gol kedua Lazio yang dicetak oleh Felipe Anderson tadi malam. Gol kedua Lazio yang dicetak oleh Anderson telah memicu keributan yang membuat beberapa pemain dari kedua tim diganjar kartu kuning oleh wasit. Karena dalam proses terciptanya gol Anderson itu, ada pemain Inter yang tergeletak, yakni Federico Di Marco. Akan tetapi golnya sah. Seharusnya para pemain Lazio yang melihat insiden tersebut membuang bola untuk menunjukkan sikap fair play. Namun pelatih Lazio Maurizio Sarri menilai bahwa tidak ada permasalahan atas insiden tersebut karena saat awal Di Marco terkapar. Interlah yang menguasai bola dan melakukan serangan. Seharusnya pihak Inter yang seharusnya membuang bola keluar. Inzaghi tidak sependapat dengan Sarri karena menurutnya saat Di Marco terkapar, Lautaro tidak melihat kejadian tersebut dan terus melakukan serangan. Lautaro Martinez tidak melihat kejadian itu dan tidak mungkin tahu bahwa Di Marco masih tergeletak. Dia bisa saja menendang bola keluar lapangan, tapi saya tidak akan memperpanjang masalah ini. Ketika tim seperti Inter bermain seperti itu, kami seharusnya mendapatkan hasil positif. Ketika menghadapi tim seperti Lazio, kami tidak boleh memberi mereka peluang untuk bangkit kembali ke permainan, ujar Inzaghi pasca laga seperti yang dilansir dari situs resmi Inter. Bek Lazio Patrick membahas insiden yang terjadi di akhir pertandingan Biancocelesti melawan Inter yang melibatkan pemain dari kedua tim, yakni Luis Felipe dan Joaquin Correa. Di akhir laga terjadi insiden yang berujung kartu merah terhadap pemain Lazio Luis Felipe karena dinilai melakukan tindakan yang tidak sportif terhadap pemain Inter Milan Joaquin Correa yang sebenarnya merupakan teman baiknya. Felipe melompat ke punggung mantan rekan setimnya Joaquin Correa seolah-olah dia sedang merayakannya bersamanya meskipun faktanya tim Inter yang dibela Correa mengalami kekalahan. Saat diwawancarai oleh DAZN setelah pertandingan, Patrick menjelaskan bahwa rekan setimnya Luis Felipe bermaksud menghibur Correa, tetapi niat itu telah disalahartikan dan menyebabkannya diganjar kartu merah. Patrick percaya bahwa Felipe tidak ada maksud jahat dengan tindakan tersebut. Kami bertiga adalah teman, keduanya salah. Luis Felipe harus mengerti bahwa Tucu berada di posisi yang kalah. Saya memaklumi reaksinya dan saya juga merasa bersalah karena saya yang menyuruh Felipe untuk menghiburnya. Tapi disayangkan Felipe akan melewatkan pertandingan dan sekarang mereka berdua harus membereskan masalah tersebut. Luis Felipe di postingan Instagramnya telah meminta maaf kepada Correa dan Inter dan mengklarifikasi apa yang dia lakukan di akhir pertandingan melawan Inter.
Jurnalis Italia Paolo Condo meyakini bahwa Inter sangat dirugikan dengan keterlambatan kepulangan para pemain kunci mereka yang berasal dari Amerika Selatan dalam kekalahan 3-1 dari Lazio. Nerazzurri memulai pertandingan melawan Biancocelesti dengan memasang Ivan Perisic sebagai penyerang untuk menggantikan Lautaro Martinez yang telat kembali dari tugas internasional. Pelatih Simone Inzaghi terpaksa mencadangkan Lautaro karena telat kembali dari tugas internasional dan baru memainkannya di menit ke-75. Dalam waktu singkat itu, Lautaro tidak mampu berbuat banyak. Saat diwawancarai oleh Sky Sport Italia, Condo berpandangan bahwa Nerazzurri tidak bisa mendapatkan kontribusi terbaik dari para pemain dari Amerika Selatan. Inter sangat dirugikan karena absennya pemain dari Amerika Selatan, di mana Lautaro hanya dimasukkan di menit-menit terakhir, ujarnya. Pelatih Simone Inzaghi mendapat sambutan hangat dari fans Lazio Curva Nord. Seperti yang terlihat dalam sebuah postingan di halaman Twitter jurnalis Andrea Lustulin hari ini, pelatih Italia berusia 45 tahun itu mendatangi para pendukung Biancocelesti untuk menyambut mereka dan mengucapkan terima kasih atas sambutan positif yang dia terima di Stadio Olimpico. Sambutan dari para penggemar adalah emosi yang luar biasa. Itu adalah sambutan yang saya harapkan. Namun setelah itu profesional untuk 90 menit. Mantan striker Juventus Nicola Amoruso mengatakan bahwa duo striker Inter Milan, yakni Lautaro Martinez dan Edin Dzeko harus lebih sering diduetkan. Lautaro dan Dzeko tidak tampil bareng saat pertandingan Inter melawan Lazio kemarin pada 16 Oktober 2021. Karena pelatih Simone Inzaghi lebih memilih untuk menarik Dzeko untuk diganti dengan Lautaro. Dengan demikian di laga itu Lautaro justru berduet dengan sesama pemain Argentina Joaquin Correa dan serangan Inter pun tidak menjadi lebih baik dan cenderung tidak efektif. Saat diwawancarai oleh Sky Sport Italia, Amoruso menekankan pentingnya Lautaro untuk terus bermain bersama penyerang pilihan utama tim. Semakin sering keduanya bermain bersama, maka semakin cepat juga keduanya saling memahami satu sama lain, permainan dan karakter masing-masing. Musim lalu duet Lautaro dan Lukaku berhasil membangun kemitraan yang sangat sukses. Lautaro Martinez harus selalu melanjutkan kemitraan yang tepat dengan Edin Dzeko, seperti yang pernah dia lakukan tahun lalu dengan Romelu Lukaku, ujarnya. Pertemuan untuk membahas kemungkinan pembaruan kontrak antara Inter dan Marcelo Brozovic dilaporkan telah ditunda kembali. Tetapi Nerazzurri masih optimis meskipun ada rumor minat dari Barcelona dan Manchester United. Raksasa La Liga dan tim Liga Primer sedang memantau situasi di Giuseppe Meazza karena kontrak pemain Kroasia tersebut akan berakhir pada Juni 2022 mendatang dan ia berpotensi pergi dengan status bebas transfer. Inter berharap untuk memperbarui kontrak dengan sang pemain. Gazzetta dello Sport melaporkan pertemuan antara kedua belah pihak telah ditunda sekali lagi. Walau Brozovic telah kembali dari tugas internasional dengan Kroasia, namun ia lebih fokus untuk pertandingan Inter selanjutnya.